Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai ukuran pemusatan data kelompok. Simak video berikut ini ya. Perhatikan gambar ini. Nah, ini gambar apa ya? Banyak buah-buahannya. Ya. Jika pada gambar ini kalian bertindak sebagai pengusaha di dalamnya, lalu kalian meneliti rata-rata konsumen lebih suka membeli apel daripada jeruk, dan juga kalian mendapatkan sebuah data bahwa kebanyakan konsumen membeli buah pir. Dari permasalahan ini, kira-kira ada tidak kaitannya dengan ukuran pemusatan data? Mempengaruhi tidak keuntungan kamu sebagai seorang pedagang? Ya, masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari terkait dengan rata-rata dan kebanyakan konsumen membeli buah pir adalah permasalahan yang akan dibahas di MEAN, median, dan modus. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah setelah siswa mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan MEAN, median, dan modus data kelompok dengan jujur. Setelah siswa dan guru melakukan tanya jawab, siswa dapat menganalisis MEAN, median, dan modus data kelompok secara mandiri. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan masalah ukuran pemusatan data kelompok dengan bergotong royong dan bertanggung jawab. Jadi siap-siap diskusi kelompok lagi ya. Oke, kalau kalian dihadapkan pada suatu pilihan, lebih sederhana penyajian data yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama panjang ya, satu-satu lagi. Kalau yang kedua ada intervalnya, lebih simpel ya kelihatannya. Kalau gitu, bagaimana cara mengubah data tunggal menjadi data kelompok? Perhatikan ya. Di sini ada sebuah permasalahan, ada sebuah data nilai ulangan matematika kelas 12 OTKP sebagai berikut. Datanya ada 30 dan buatlah data tersebut ke dalam data kelompok. Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan 3 langkah. Yang pertama, mencari jangkauannya. Kedua, mencari banyak kelasnya. Dan yang ketiga, mencari intervalnya. Oke, untuk menentukan jangkauan, kalian tentukan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Kita lihat di sini. 90 ini adalah nilai maksimum. Sedangkan kita cari lagi yang lain untuk nilai minimum. Ternyata nilai minimumnya didapatlah 52. Sehingga jangkauannya 90 dikurangi 52 sama dengan 38. Untuk menentukan banyak kelas, kalian menggunakan aturan Stargast, di mana banyak kelas sama dengan 1 plus 3,3 dikali log N. N-nya apa? N adalah jumlah seluruh data, sehingga didapat K sama dengan 1 plus 3,3 log 30. Didapatlah 5,87. Karena ini merupakan data, sehingga pembulatannya kita bulatkan ke atas menjadi 6. Untuk interval, rumusnya adalah kalian hanya tinggal menentukan jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya 38 dibagikan dengan banyak kelas 6, sehingga didapat 38 dibagi 6 sama dengan 6,33. Pembulatannya harus ke atas sehingga didapat intervalnya 7. Oke, untuk menyusun data tunggal menjadi data kelompok, karena data yang dibuat ke dalam interval, kalian tentukan dulu angka pertama. Biasanya angka pertama didapat dari nilai terkecil dari data yang ditampilkan, sehingga untuk kelas yang pertama 52 sampai, karena intervalnya 7 berarti 52, angka selanjutnya adalah 6 angka dari 52, karena 52 nya ini dihitung satu angka, sehingga didapat 52 sampai 58. Dan setelah kita cari untuk interval 52 sampai 58 ini, ternyata frekuensinya ada 55, 52, 58,
dan 55. Ada 4 frekuensinya. Selanjutnya kita cari lagi untuk yang lain. Didapatlah nilai seperti ini. Dan frekuensinya juga sudah tersusun dengan jumlah keseluruhan 30. Begitu cara menentukan atau cara mengubah data tunggal ke dalam data kelompok. Lalu, bagaimana cara menentukan mean, median, dan modus data kelompok? Oke, kita masuk ke masalah yang pertama. Tentukanlah mean dari data kelompok di bawah ini. Ini datanya masih sama, lalu kita diminta menentukan mean. Untuk menentukan mean, kita tambah kolom 2, karena yang kita tahu mean adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya kelompok. Untuk menentukan mean dari data kelompok ini kita tambahkan 2 kolom. Kolom yang pertama untuk XI atau nilai tengah, kolom yang kedua itu hasil perkalian frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya. Oke, untuk nilai tengah yang pertama, untuk nilai 52 sampai 58, nilai tengahnya berada di angka 55. Dan kalau kita kalikan dengan 4, didapat hasil 220. Oke, kita cari nilai tengah yang lain, didapatlah hasil seperti ini. Dan hasil perkaliannya juga kita cari, sehingga didapat jumlah dari frekuensi dikalikan nilai tengah adalah 2154. Lalu, bagaimana cara menentukan mean? Simpel, karena data kelompok sudah diwakili oleh nilai tengah dan juga sudah dikalikan dengan frekuensi masing-masing, sehingga untuk menentukan mean data kelompok tinggal kalian membagi antara jumlah frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Didapatlah mean 2154 dibagi 30 dan dapat hasil akhir meannya 71,8. Caranya mudah bukan? Permasalahan selanjutnya adalah tentukan median dari data kelompok di bawah ini. Tabelnya masih sama. Nah, untuk menentukan median, kalian tidak perlu menambah kolom dari tabel distribusi frekuensi. Kalian cukup menentukan letak median. Karena median itu nilai tengah, maka kalian cari data yang berada di setengah dari jumlah data. Atau setengahnya dari 30, karena jumlah data ada 30. Didapatlah 15, sehingga kelas median berada di data ke-15. Data ke-15 letaknya ada di sini. Karena jika kita jumlahkan di sini, data ke-15-nya ada di sini. Didapat kelas mediannya 66 sampai 72. Untuk rumus median sama dengan tepi bawah ditambah setengah dari N dari nilai ini dikurangi FK, frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum kelas median, jumlah yang ini dibagi F median, frekuensi median dikali dengan interval. Intervalnya ada berapa? Dari 66 sampai 72. Didapat TB-nya 65,5 ditambah 15 dikurang 11. 11 jumlah dari 4 tambah 7 dibagi 4 dari kelas median dikali 7. Dari 66 sampai 72 ini intervalnya 7 karena ada 7 angka di sini. Dapatlah median 65,5 ditambah 4/4 dikali 7, sehingga hasil akhirnya karena 4/4 itu dapat 1, jadi 65,5 ditambahkan 7 langsung didapat 72,5. Permasalahan yang terakhir yaitu tentukanlah modus dari data kelompok di bawah ini. Tabel masih sama. Nah, untuk modus, kalian juga tidak perlu menambahkan kolom pada tabel distribusi frekuensi. Kalian cukup tentukan letak modus. Nah, letak modus ini berada pada kelas dengan frekuensi terbanyak. Dan didapat letak modus berada di kelas 59 sampai 65. Untuk rumus modus, yaitu tepi bawah ditambah D1 tepi bawah. Baik, untuk batas bawah dikurangi 0,5, D1 ini merupakan frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelumnya, dan D2 frekuensi modus dikurangi frekuensi setelahnya dikalikan dengan interval, didapat
58,5 ditambah 3 per 3 tambah 3 dikalikan 7. Dapatlah 58,5 tambah 3 per 6 dikali 7. 3 per 6 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2, sehingga data terakhir adalah 58,5 ditambah 3,5 dari setengah kali 7, dan hasil akhirnya modus sama dengan 62. Baik, demikianlah video pembelajaran mengenai mean, median, dan modus data kelompok. Selamat mengerjakan tugas, selamat berdiskusi kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.